Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilal Farizi dari kelas 3A Malam akan mempresentasikan tugas mekanika yang telah diberikan oleh Ibu Mega Gemala. Baik, kita mulai saja. Topik pembahasan kita adalah statika benda tegar dan gaya gesek. Statika benda tegar yaitu tumpuan. Tumpuan ataupun support adalah fitur pada suatu benda tegar untuk menjaga benda tersebut tetap diam, tidak bergerak. Secara umum, sifat tumpuan yaitu mencegah translasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan gaya pada benda tersebut dengan arah yang berlawanan, serta mencegah rotasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan suatu momen kopel pada benda tersebut dalam arah yang berlawanan. Terdapat tiga jenis tumpuan, yaitu tumpuan yang pertama, tumpuan roll, adalah jenis tumpuan yang mampu menahan gaya vertikal, namun tidak mampu menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll, batang atau struktur akan bebas bergerak secara horizontal, sehingga reaksi yang dihasilkan tumpuan ini hanya gaya normal atau gaya lurus dengan bidang sentuh. Dan ini adalah contoh dari tumpuan roll. Dan yang kedua, tumpuan sendi atau engsel. Tumpuan engsel adalah tumpuan yang dapat menahan gerak translasi, namun tidak menahan gerak rotasi. Secara sederhana, tumpuan engsel dapat menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen pada struktur tersebut. Dan yang ini adalah bentuk dari tumpuan engsel. Dan yang ketiga adalah tumpuan jepit atau fixed support. Jenis tumpuan jepit adalah tumpuan atau koneksi yang paling kaku di antara jenis tumpuan yang lain. Tumpuan jepit membatasi dalam semua gerakan translasi dan rotasi. Tidak bisa bergerak ataupun berputar ke segala arah, dan dia itu tetap. Dan ini adalah bentuk dari tumpuan jepit. Diagram benda bebas pada kesetimbangan benda tegar. Dalam kesetimbangan benda tegar, diagram benda bebasnya tidak hanya menampilkan gaya-gaya eksternal dan gaya berat saja, namun harus memuat gaya reaksi yang dihasilkan oleh semua tumpuan. Contoh soalnya yaitu gambarkan diagram bebas dari suatu balok besi dengan massa 100 kg dan juga gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Nah, ini di sini bisa kita lihat uh, besi tersebut tertanam di dalam dinding. Berarti dia itu termasuk dari fixed support. Biasa dia itu termasuk dari fixed support karena dia itu tertanam. Nah, dan juga panjang dari besi tersebut 6 meter dan juga dari A ke titik ini diberikan gaya seberat 1.200 Newton dan juga jaraknya 2 meter. Di sini ada tiga gaya, yaitu pertama translasi. Gaya translasi itu terjadi karena bidang horizontal. Dan juga yang kedua itu karena di gaya vertikal yang terjadi karena sumbuye ya, sumbuye. Dan juga gaya momen atau MA. Nah, di sini juga ada uh, gaya horizontal ya, itu AY, dan juga gaya vertikal yaitu AX. Kita akan mencari berapa sih berat dari benda tersebut, yaitu pertama kita panjang dari suatu bendanya itu yaitu 6 meter. 6 meter. Nah, jadi kita harus mencarinya dengan setengah dari setengah kita mencari titik pusatnya itu setengah dari panjang keseluruhan yaitu 3 meter. 3 meter yang dengan notasi G ya. Notasi G dan juga dari beratnya itu W sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Yaitu
Misalnya 100 kalikan gravitasi 9,81 ya, dengan 981 Newton. Baik, kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya. Apa itu gaya gesek? Gaya yang bekerja melawan gerakan pada permukaan. Arahannya paralel dengan permukaan. Tidak tergantung dengan luas bidang sentuh. Tergantung pada pertemuan kontak. Itu besar untuk permukaan kering dan kasar. Kecil untuk permukaan basah dan halus. Jenis-jenis gaya gesek yaitu gesekan statis dan juga gesekan kinetik. Gesekan statis yaitu gaya gesek statis membuat benda diam tetap diam. Sedangkan gesek kinetik, gaya gesek statik sudah diatasi dan berat benda dan benda bergerak. Gaya gesek kinetik menghambat gerakan benda sehingga gerakan benda melambat. Gaya gesek statis yaitu dilambangkan dengan Fs. Nah, gaya gesek statis yaitu gaya yang kita berikan sama dengan gaya gesek statis pada benda tersebut. Gesekan kinetik yaitu gesekan yang memperlambat dari gaya ataupun usaha yang kita berikan. Dikarenakan adanya gesekan pada suatu benda, makanya dia menjadi melambat. Dan yang selanjutnya, kisah benda tegar dan permukaan horizontal. Nah, berarti di sini itu ada sebuah benda yang ada beratnya yang menekan ke bawah dan juga ada gaya normal yang menekan ke atas. Dia itu sejajar vertikal ya, vertikal dengan permukaan benda tersebut dan juga diberikan gaya dorong ya, gaya dorong, maka benda tersebut tidak akan bisa bergerak ya, dia akan diam karena tidak ada gaya yang lain. Maka Px-nya sama dengan 0. Dan yang setelahnya yaitu di sini ada gaya gravitasi dan juga ada gaya normal, tapi di sini ada gaya dorong ya, gaya dorong sedikit tapi dia tidak akan bisa bergerak karena Fm ataupun gaya maksimumnya dia itu lebih besar dibandingkan gaya yang diberikan ataupun gaya dorongnya yang diberikan pada benda tersebut pada permukaan yang kasar, maka dia tidak akan bisa bergerak juga karena gayanya terlalu kecil yang diberikan. Dan yang selanjutnya yaitu sama bendanya diberikan gaya gravitasi dan juga gaya normal, tapi ini gaya dorongnya itu lebih besar daripada gaya yang sebelumnya. Nah, tapi di sini dia itu hampir bergerak karena gaya dorong dan juga gaya maksimumnya itu eh, sama ya, atau Px sama dengan Fm, maka benda akan bergerak. Dan yang selanjutnya yaitu eh, gaya, tetap ada gaya gravitasi, gaya normal, tapi di sini gaya dorongnya lebih besar ya, ataupun gaya dorongnya lebih besar daripada gaya FM-nya ya, gaya maksimumnya. Suatu benda itu lebih kecil dibandingkan gaya dorongnya, maka benda tersebut dapat meluncur ataupun bergerak dengan bebas. Contoh soal yaitu gaya sebesar 500 Newton kerja pada sebuah balok dengan berat 1,5 kilonewton diletakkan pada bidang miring, yaitu 0,25 dan 0,20. UK-nya sama dengan 20. Tentukan apakah balok ini dalam keadaan kesetimbangan dan hitung nilai gaya geseknya. Nah, ini suatu benda dengan gaya 500 Newton dan juga ada berat ya. Benda itu jika ada berat maka ada gaya gravitasi ataupun Fg ya. Dan juga ada gaya normal
yang lurus terhadap permukaan benda tersebut. Nah, kita akan menguraikan gaya gravitasi ini dari suhu F ke suhu Y karena garis gravitasi ini tidak sejajar dengan suhu X dan Y. Maka kita menggunakan acuan pada segitiga 5, 4, 3 ini. Sumbu Y-nya yaitu 4 per 5W. Sedangkan sumbu X-nya itu 3 per 5W. Untuk mengerjakannya, eh, sigma Fx ataupun jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu, ini salah nih ya, ini harusnya 500 Newton, yaitu 500 dikurangi 3 per 5W, ini dengan sumbu X, sama dengan 500 dikurangi 3 per 5 dikali 1500 sama dengan, harusnya enggak segini ya, enggak 800. Mengarah ke kiri sehingga gesekannya ke kanan. Sedangkan sigma Fy yaitu 0 ya, dia tidak ada, dan tidak bergerak ke sumbu Y, tidak ada yang bergerak pada sumbu Y. Jadi Fn karena dia tidak ada dikurangi ini ya 4 per 5, 4 per 5W sama dengan 0. Maka 4 per 5W dikalikan 1500 sama dengan 1200 Newton. Kita sudah menentukan gaya normalnya. Gaya normal kita dapatkan 1200 Newton. Yaitu besar gaya gesek statis maksimal dengan rumus Fm sama dengan US dikali gaya normalnya ya. Yaitu US-nya udah kita dapatkan 0,25 dikalikan nilai ini gaya normalnya yaitu 1200 Newton sama dengan 300 Newton. Karena gaya sigma fx-nya itu kita dapatkan minus 400 Newton, itu lebih kecil dibandingkan gaya statis maksimumnya. Jadi benda gaya gesek maksimum lebih kecil dari nilai mutlak fx sama dengan 300, sehingga balok meluncur turun. Jadi barang itu ataupun benda itu dia tidak dapat naik karena gaya yang diberikan tidak cukup untuk dorong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.